Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman Lobermania. Mungkin agak susah disebutkan namanya. Dengan pertanyaannya tentang lobet betina gacor di rumah. Di gantangan cuma ngetik-ngetik sama ngoek-ngoek saja. Solusinya Om agar bisa jalan lapangan. Baik, untuk tipe lobet betina yang mungkin awalnya kita bermain vektoran, terjadi penumpukan birahi, terjadi trouble ataupun susah jalan lapangan, biasanya untuk step awal saya tidak main untulan dulu Om. Jadi prosesnya ditempel dengan paut jantan, cuman tempelannya ini dicarikan warna yang dia suka. Warna yang dia suka ini biasanya kita bisa evaluasi ketika kita gantangan player kita. Di gantangan dia suka dengan warna tertentu. Ini hariannya di rumah coba ditempel dulu. Kalau untuk mandi tidak usah dimandikan dulu. Proses di sini adalah proses terapi tempel yang fungsinya agar si player nanti ketika dipisah itu bunyi karena merasa kehilangan tempelannya. Baik, setelah dengan proses tempel ini kira-kira 1 minggu, coba kita tes ataupun kita lihat perubahan dari si betina ini yang awalnya trouble ini. Kita pisah sendiri dulu di luar, jangan dilihatkan burung lain dulu. Meskipun dengar nggak apa-apa, meski awalnya ada nada panggilnya ataupun kuak-kuak tidak masalah. Yang terapi awal ini nanti setelah dipetal sendiri ini nanti masukkan lagi, ditempel kira-kira 3 hari ataupun sesenggang mungkin jenengan waktu ada kesempatan dipetal lagi. Dengan terapi seperti itu lama-lama kita akan membentuk karakter player kita. Ketika dipetal benar-benar bunyinya tidak terlalu ngotot, tidak terlalu menunggu lawan bunyi, jadi dia merasa kehilangan tempelannya. Tapi proses di sini memang agak lama Om, proses dalam tempel ini. Setelah dengan proses jenengan pisah dari tempelan dan lanjut ditempel lagi, kira-kira sudah ada kemajuan, baru stepnya yaitu mental. Step mental ini biasanya setelah dengan proses tempel lama ataupun dengan terapi yang kita lakukan hariannya, coba ketika dipetal ini kita wajib perlihatkan burung lain dengan dikasih jarak. Mungkin awalnya agak jauh dulu biar lobet itu memang adaptasi. Ketika dari kejauhan dia sudah mulai bunyi, coba diulangin lagi berapa hari sekali sesenggangnya jenengan, mungkin 3 hari ataupun 2 hari sekali itu. Tapi biasanya lebih lama ditempel di petalnya daripada tiap hari diperlihatkan. Jadi 3 hari ditempel, nanti jenengan pisah, itu wajib kelihatan burung lain dengan dikasih jarak 1 jangka. Di situ proses mental. Ketika lobet itu masih kepo, masih kurang responsif, nanti kita ulangin lagi seperti itu. Dan mungkin tidak ada kemajuan, dia ketika dipetal sendirian pun sudah bocor, tetapi masih kepo, masih kanan kiri naik turun, itu bisa juga terapinya dengan diapit kanan kiri, dikasih warna yang dia suka. Ataupun biasanya si player kita itu sukanya dengan warna apa, mungkin paskun sama atau biru, itu kita bisa tempel kanan kiri. Jadi lobet ini lebih ketika dipetal lebih nagen ataupun lebih bunyi di satu titik. Itu untuk terapi awalnya Om. Dengan terapi diapit kanan kiri ini nanti kita ulangin lagi dengan proses awal tadi. Ketika sudah lama diapit, coba petal sendiri dan diulangin terus menerus. Nanti lanjut diperlihatkan burung lain ketika dia sudah rajin bunyi dengan dikasih jarak 1 jangka. Dengan proses seperti itu mungkin kita penasaran yang namanya pengen gantang player ataupun pengen melihat kemajuan player di gantangan. Ini biasanya kalau dari teman-teman yang sering sharing ke saya untuk lobet betina tipe seperti ini, harian tidak dipetal-petal, cukup ditempel kira-kira 1 minggu. Jadi faktor istirahat di sini juga berpengaruh Om. Jadi faktor istirahat di tempel-tempel ini juga berpengaruh. Jangan sampai kita
karena keseringan di rumah kita pengen dengerin burung bunyi, kita pisah, kita gantung untuk dengerin, nanti tempel lagi. Kalau untuk proses itu lebih baik dihindarin dulu, dipersiapkan untuk ke lomba, maksud saya di situ Om. Jadi kalau untuk kita penasaran ataupun pengen dilombakan, cukup ditempel aja, tidak usah dipetal-petal. Kalau dari pakan tetap kembali sesuai dengan lobet masing-masing ataupun rawatan semula. Coba sudah 1 minggu, dibawa playernya sendiri ke gantangan, jenengan evaluasi dari perjalanan dari rumah sampai ke gantangan. Mungkin dia bocor di jalan ataupun bocor di pedok, itu untuk awalnya tidak masalah Om, jangan bingung. Ketika di gantangan pun belum mau bunyi jangan bingung, yang penting evaluasi di gantangan berarti burung ini bocor di jalan, waktu di pedok dia gembos. Bisa juga dengan mengatasinya seminggu berikutnya. Coba ketika jalan ke gantangan kita bawa tempelannya, masukkan jadi satu untuk peredam di jalan. Baik dia suka atau tidak, dikejar-kejar atau tidak, yang penting lobet kita bisa keredam. Sampai di gantangan nanti bisa kita ambil untulannya untuk ditempel lagi, ataupun memang enak dijadikan satu. Itu dari teman-teman masing-masing yang meraba. Ketika jenengan mau gantangin, ini juga dievaluasi Om, biasanya berapa sesi atau berapa menit waktunya dia ablak sendirian ataupun di jauhan dari tempelannya. Ketika dia sudah mapan baru digantangkan. Tetapi biasanya rata-rata dengan sistem tempel ini, ketika di pedok ini jangan sampai bunyi ataupun kita tempel langsung kita gantangin, insya Allah bisa jalan. Jadi terapi ini untuk terapi awal Om, bukan untuk selamanya, tapi mungkin kalau untuk selamanya bisa jalan seperti itu tidak masalah. Jadi terapi ini untuk terapi yang awalnya kita mungkin bermain faktoran, ketika single bisa jalan lapangan, lebih responsif, lebih mudah bunyi. Tetapi ketika terjadi penumpukan birahi, lobet mengalami masa birahi kekawin, ini bisa prosesnya seperti ini. Jadi proses di sini alhamdulillah sudah ada banyak yang berhasil, bahkan ada lobetnya sampai ke minor ataupun jeda rapat. Dan untuk dari teman-teman, misalkan lobetin jenengan yang awalnya bermain single itu durasinya panjang, dengan terapi ini biasanya durasinya agak menurun, yang kira-kira 1 menit bisa jadi 30 ataupun 40, cuman kelebihannya di jeda rapat. Jadi itu Om, semoga pembahasan ini bisa dimengerti, ataupun mungkin ada yang belum bisa dimengerti bisa tinggalkan di kolom komentar, ataupun dari teman-teman yang punya pengalaman lain bisa ditambahin di komentar juga tidak masalah. Buat teman-teman semua di sini saya minta maaf, bukannya saya untuk mengguruin, cuman kita saling sharing ataupun berbagi pengalaman. Jadi proses di sini masih panjang lagi Om stepnya. Cuman berhubung dari salah satu teman lobet mania menanyakan proses awalnya untuk mengatasi yang menjadi kendala itu, lebih baik dengan step seperti ini dulu, insya Allah ada perubahan gitu ya Om. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.